Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran IPA terpadu. Kali ini kita akan belajar mengenai menstruasi, yang tentu saja akan berkaitan dengan materi organ reproduksi. Jadi bagi kalian yang masih kurang memahami materi organ reproduksi, pasti akan kesusahan memahami materi menstruasi. Tapi sebelum kita lanjut untuk materinya, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi menstruasi. Tentu saja kita pernah berpikir sebelumnya ya, dan ini menjadi bahan pemikiran terus di benak kita, mengapa setiap wanita mengalami menstruasi setiap bulannya sedangkan laki-laki tidak. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan ini tentu saja setelah kita membahas mengenai materi menstruasi. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jadi ini ada penyusun ya, jaringan penyusun pada dinding rahim ya. Tentu saja jaringan penyusun pada dinding rahim ini terlihat sangat tebal. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur ya, maka dinding rahim ini akan meluruh ya. Penyusun ya, jaringan penyusun pada dinding rahim ini akan keluar ya. Dan inilah yang kemudian menjadi menstruasi ya. Tentu saja apa yang menyebabkan terjadinya menstruasi, kita lihat terjadinya menstruasi ya, itu karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur, kemudian kurangnya hormon estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya yang ketiga, rusaknya jaringan penyusun pada dinding rahim dan pembuluh darah pada dinding rahim menjadi pecah. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya menstruasi ya. Kemudian pada proses menstruasi ada beberapa fase. Yang pertama, fase menstruasi itu sendiri. Yang kedua, fase proliferasi. Yang ketiga, fase sekretori. Pada fase menstruasi ini sudah terjadi keluarnya darah pada organ reproduksi perempuan. Nah, pada saat terjadinya menstruasi, hormon FSH atau follicle stimulating hormone akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Sebagai catatan, hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis pada otak tengah manusia. Jadi pada masa menstruasi ya, hormon FSH itu memicu perkembangan folikel. Nah, seiring berkembangnya folikel, maka dia akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi pada fase menstruasi ya, ketika jaringan penyusun pada dinding rahim itu meluruh, pada saat yang sama itu pula maka folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sehingga ketika jaringan penyusun dinding rahim itu meluruh ya atau hancur, maka folikel ini bertugas kembali menyusun ya, atau membangun atau menyusun dinding rahim ya, bisa kembali ke sedia kala lagi ya. Kemudian selanjutnya pada fase proliferasi, di mana pada fase proliferasi ini dinding rahim sudah menebal. Tentu saja dinding rahim yang menebal ini bermanfaat untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio jika sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kemudian pada fase proliferasi ini juga hormon estrogen itu meningkat ya, Peningkatan hormon estrogen ini akan memicu tubuh untuk bisa menghasilkan hormon FSH dan LH.
kemudian pada fase proliferasi ini ya terjadi peningkatan hormon LH atau luteinizing hormone dengan sangat meningkat ya, sehingga memicu sel telur yang matang itu terlepas dari folikel. Jadi di sini pada fase proliferasi ini sudah terjadi ovulasi atau sel telur terlepas dari folikel. Ini kita lihat di sini pada fase proliferasi kondisinya di mana sel telur sudah terlepas dari folikel ya. Nah, setelah itu kita masuk di fase sekretori ya. Pada fase sekretori, folikel yang menjadi asal telur akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, ini korpus luteumnya ya. Nah, setelah itu sel telur akan ditangkap pembriae ya dan bergerak menuju tuba Fallopi. Jadi ditangkap di sini pembriae ya. Kemudian bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum merangsang tubuh agar tidak menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, di sini kita lihat sel telur ketika tidak dibuahi ya, ketika tidak dibuahi maka akan merangsang atau mengirimkan sinyal kepada korpus luteum agar tidak menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, pada fase sekretori ini ya, karena hormon estrogen dan progesteron tidak lagi dihasilkan, maka terjadi kerusakan jaringan penyusun dinding rahim dan pembuluh darah dinding rahim itu menjadi pecah. Nah, setelah rusak maka tinggal menunggu waktu untuk meluruh. Nah, pada proses peluruhan itu maka akan terjadi yang namanya menstruasi ya. Seperti itu seterusnya ya. Siklusnya seperti itu. Jadi ketika sudah masuk di fase menstruasi, masuk di fase proliferasi, ketika setelah fase proliferasi masuk di fase sekretori, setelah melewati fase sekretori maka akan kembali lagi di fase menstruasi. Nah, adapun hormon yang berperan pada menstruasi yaitu hormon FSH, hormon estrogen, hormon progesteron dan hormon LH. Tapi yang paling berperan penting dalam terjadinya proses menstruasi di mana ketika di sini hormon estrogen dan progesteron tidak lagi diproduksi oleh tubuh sehingga terjadi kerusakan jaringan pada dinding rahim. Karena hormon estrogen dan progesteron inilah yang menyuplai makanan atau yang membangun area dinding rahim sehingga menjadi menebal ya, hormon estrogen dan progesteron. Nah, kita lihat di sini pada grafiknya, pada gambar ini untuk ketiga fasenya, di mana fase menstruasi di sini selama 5 hari atau 7 hari ya, proses peluruhan darah, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Kemudian setelah itu masuk di fase proliferasi ya. Kemudian setelah fase proliferasi masuk fase sekretori ya. Ini merupakan area dinding rahim. Ini merupakan penggambaran mengenai dinding rahim. Ini dinding rahimnya. Ketika fase menstruasi dinding rahim kemudian menipis ya. Kemudian atau meluruh ya. Kemudian masuk proliferasi, secara perlahan dinding rahim mulai menebal. Ya, secara perlahan dinding rahim mulai menebal sehingga fase sekretori akan mulai menipis lagi dinding rahimnya. Nah, ini merupakan penggambaran secara lengkap mengenai hormon dan dinding rahimnya. Ini kita sudah lihat dinding rahimnya ini ya. Ketika dia sudah menebal, dia akan luruh kembali dan kemudian akan menipis ya. Menipis kemudian menebal kembali. Nah, di sini pada fase menstruasi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana pada fase menstruasi hormon FSH meningkat ya dan memicu terjadinya produksi hormon estrogen dan progesteron. Ini di sini hormon estrogen dan progesteron. Seiring kemudian perkembangan hormon estrogen ya, estrogen semakin banyak,
maka masuk di fase proliferasi akan memicu hormon LH secara drastis ya. Akan meningkat secara drastis ini hormon LH-nya, dan ketika hormon LH ini meningkat ya, maka akan memicu ya terjadinya ovulasi. Ya, ini sel ovulasi itu terlepasnya sel telur dari folikel. Nah, setelah sel telur menjadi terlepas, masuk di fase proliferasi. Pada fase proliferasi ini sel telur akan bergerak di tuba Fallopi. Nah, ketika sel telur tidak dibuahi pada tuba Fallopi, maka korpus luteum akan mengirimkan sinyal kepada tubuh ya untuk tidak menghasilkan lagi hormon estrogen dan progesteron. Nah, di sini grafik hormon estrogennya dan progesteronnya semakin lama semakin turun dan akhirnya kembali lagi di fase menstruasi. Nah, itulah yang terjadi seterusnya hingga perempuan mengalami masa tua atau yang disebut dengan menopause, di mana pada kondisi menopause ya seorang perempuan tidak lagi mengalami proses menstruasi. Nah, itulah tadi mengenai pembahasan menstruasi. Tentu saja kita sudah mendapatkan jawaban mengapa hanya perempuan yang bisa melakukan menstruasi. Jadi yang pertama, karena organ reproduksi perempuan didesain oleh Tuhan untuk bisa melakukan proses menstruasi ya, yang kemudian terdapat sel telur ya pada perempuan, kemudian memiliki ovarium ya pada perempuan, sehingga perempuan tersebut bisa mengalami proses menstruasi, sedangkan pada laki-laki tidak, karena dia tidak memiliki ovarium dan sel telur. Kemudian selanjutnya kita masuk di tugas. Jadi tugas yang pertama, kalian jelaskan apa pengertian menstruasi. Yang kedua, penyebab terjadinya menstruasi. Yang ketiga, sebutkan fungsi hormon estrogen, progesteron, hormon LH, dan hormon FSH. Kemudian yang keempat, jelaskan 3 fase proses menstruasi. Yang terakhir, gambarkan grafik untuk proses menstruasi. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpul di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.